Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan materinya, ya, kita bahas dulu tugas di minggu kemarin. Pada minggu kemarin ada suatu permasalahan, yaitu sebagai berikut. Jika saya mengubah inputan ke saklar adalah netral dan fasanya langsung menuju ke lampu, kira-kira apa yang akan terjadi ketika saklar saya tekan? Nah, idealnya ya, fasa itu adalah selalu menuju saklar terlebih dahulu, kemudian dari saklar menuju ke lampu. Sedangkan netral itu yang langsung menuju ke lampu. Nah, pada kasus ini saya balik, yaitu adalah dari fasa langsung ke lampu dan netral masuk ke saklar, setelah itu baru menuju ke lampu. Nah, untuk menjawab ini saya akan melakukan suatu simulasi ya. Nah, di sini udah saya buat rangkaiannya. Ini adalah rangkaian yang pada umumnya seperti ini ya. Dari fasa menuju ke saklar, setelah itu ke lampu, dari lampu menuju ke netral. Nah, yang kedua saya balik, dari netral menuju menuju saklar, lampu, dan fasa. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah ketika saya balik seperti ini akan terjadi konsleting atau lampu tetap menyala? Ya, kita cek bersama. Kita play. Ketika saklar saya tekan, ini pada umumnya seperti ini rangkanya ya, lampu pasti menyala. Ketika saya balik dari netral ke saklar, kemudian ke lampu dan ke fasa, apa yang terjadi? Ya, ternyata lampu sama, tetap menyala dan tidak terjadi konsleting seperti itu. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kalian pahami di sini ya. Saya balik seperti ini, secara sistem kerja itu tidak masalah. Tetapi di sini kita butuh yang namanya memperhatikan faktor K3 atau keamanan. Yang disarankan dalam PUIL atau persyaratan umum instalasi listrik itu adalah yang ini. Yang ini tidak disarankan atau dianjurkan. Walaupun secara sistem kerja itu tidak masalah, lampu tetap bisa menyala. Kenapa tidak disarankan? Ya, perlu kita ketahui bersama, yang namanya fasa ini adalah yang memiliki sengatan listrik. Jadi ketika kita cek menggunakan test pen, ini adalah nyala. Kalau netral itu tidak memiliki sengatan. Jadi ketika kita cek menggunakan test pen, maka tidak menyala. Dan ketika kita pegang, ini tidak akan strum. Tapi kalau fasa kita pegang, maka akan strum. Nah, kenapa tidak boleh? Ya betul. Ketika saklar saya lepas, lampu memang mati. Tetapi ketika kita akan mengganti lampu, dilalah atau kita tidak sengaja memegang dalaman fitting yang ada dalam lampu sini, maka kita akan tersengat listrik seperti itu. Tetapi kalau kita gunakan yang ini aman. Kenapa? Fasa masuk ke saklar, lampu netral. Saklar saya lepas, lampu pasti mati. Dan ketika kita akan mengganti lampu, memegang dalaman sikring di sini, ini adalah aman, tidak masalah. Jadi walaupun secara sistem kerja lampu menyala, tetapi secara PUIL ini tidak dianjurkan karena tidak memenuhi standar K3 ya, bisa membahayakan seperti itu ya. Sampai sini paham ya? Oke, yang jawabannya salah itu buat pembelajaran kalian semua ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah berkaitan dengan komponen yang ada di instalasi tenaga. Komponen itu banyak sekali ya, mulai dari kabelnya, lampunya, fittingnya, PHB-nya dan sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke
konstruksi kabel dulu ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih fungsi dari kabel pada listrik. Fungsinya adalah sebagai media menyalurkan energi listrik dari sumber ke beban. Jadi listrik itu ketika mengalir butuh yang namanya media ya. Kalau nggak ada kabelnya atau kabelnya mungkin di tengah perjalanan ada yang lecet atau bahkan putus, berarti tidak bisa menghidupkan televisi, menghidupkan kipas angin, komputer dan lain sebagainya ya. Jadi fungsi kabel itu sangat penting. Kemudian ketika kita melihat suatu benda, dilihat dari bisa atau tidaknya mengantarkan listrik itu adalah ada yang konduktor, semikonduktor dan isolator. Nah, bahan penyusun kabel itu adalah yang konduktor ya. Untuk semikonduktor dan isolator ini adalah tidak bisa mengantarkan listrik, jadi tidak bisa untuk membuat kabel. Nah, dilihat dari urutannya itu adalah benda yang memiliki hambatan jenis paling kecil itu adalah yang paling bagus sebagai pembuat kabel atau bahan konduktor. Mungkin dari beberapa kita atau dari kalian ada yang mengetahui, wah, emas itu adalah barang yang bagus. Ya, memang bagus, dia tidak bisa berkarat, tetapi ketika untuk mengantarkan arus listrik yang paling baik itu adalah perak ya. Yang kedua adalah tembaga, kemudian ada aluminium dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita lihat pada dunia nyata, jarang sekali ada kabel yang terbuat dari perak. Biasanya adalah terbuat dari tembaga atau aluminium. Kenapa? Karena adalah kita melihat dari sisi nilai ekonomis ya. Jadi nggak ada atau jarang sekali kabel yang terbuat dari perak, biasanya tembaga dan aluminium seperti itu ya. Untuk yang semikonduktor dan isolator saya yakin udah paham semua kalian ya. Oke, selanjutnya dilihat dari konstruksinya, kabel itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kabel pengantar atau solid, yaitu kabel berdiameter maksimal 10 mm persegi yang berbentuk kawat pejal. Nah, bentuknya seperti ini. Artinya apa? Ini hanya terdiri dari satu kawat dan pejal. Pejal itu artinya adalah padat, merakyat ya. Dalamnya sini tidak ada lubang ya. Yang kedua itu adalah pengantar berlilit atau stranded. Pengantar yang terdiri dari beberapa kawat yang saling berlilitan dengan ukuran diameter 1 mm persegi sampai 500 mm persegi. Nah, dari di sini ini adalah kumpulan yang dililit banyak di sini ya kabelnya. Yang ketiga adalah pengantar serabut atau fleksibel. Pengantar berupa serabut fleksibel biasanya digunakan di tempat-tempat yang sulit dijangkau dan sempit, alat-alat ukur listrik, alat-alat portable pada kendaraan bermotor. Nah, ukuran kabel tersebut antara 0,5 mm persegi sampai 400 mm persegi. Seperti ini ya, kecil-kecil kabelnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah pengantar persegi atau busbar. Pengantar berupa logam tanpa isolasi berbentuk persegi 4 yang berfungsi sebagai rel-rel pembagi atau rel penghubung. Nah, pengantar ini biasanya terdapat pada papan hubung bagi atau PHB ya. Besok ketika praktek akan saya tunjukkan kabel busbar itu seperti apa ya. Mungkin ini dari kalian masih banyak yang belum familiar atau belum mengetahuinya. Kemudian selain dilihat dari konstruksinya, kabel juga bisa kita bedakan berdasarkan jumlah pengantar. Yang pertama adalah pengantar simplex. Kabel yang berisi satu buah pengantar saja yang berfungsi untuk menghantarkan satu jenis aliran saja. Misalnya untuk mengantarkan fasa saja atau netral saja. Contoh dari pengantar ini adalah NYA 0,75 mm persegi
dan NYF 1,5 mm persegi. Yang kedua itu adalah pengantar duplek. Kabel yang berisi dua buah pengantar yang dapat mengalirkan dua buah aliran sekaligus, misalkan dua buah fasa yang berbeda atau aliran fasa dan netral. Kabel ini berupa dua buah pengantar dengan masing-masing pengantar dipisahkan dengan isolasi dan diikat menjadi satu menggunakan selubung. Contoh dari pengantar ini adalah kabel NYM 2x1,5 mm persegi dan NYY 2x1,5 mm persegi. Yang ketiga, kabel triplek. Kabel yang berisi 3 buah pengantar yang dapat mengalirkan 3 buah aliran sekaligus. Misalkan 3 buah fasa, yaitu adalah R, S, T, atau mengalirkan fasa, netral, dan grounding. Kabel ini merupakan 3 buah pengantar yang masing-masing pengantar dipisahkan dengan isolasi dan diikat menjadi satu menggunakan selubung. Contoh dari pengantar jenis ini adalah NYM 3x1,5 mm persegi dan NYY 3x1,5 mm persegi. Yang terakhir atau yang keempat adalah pengantar quadruplek. Kabel yang berisi 4 buah pengantar yang dapat mengalirkan 4 buah aliran sekaligus, misalkan 3 buah fasa dan netral atau 3 buah fasa dan grounding. Pengantar quadruplek ada yang berupa pengantar pejal, berlilit, ataupun serabut. Kabel ini berupa 4 buah pengantar dengan masing-masing pengantar dipisahkan dengan isolasi dan diikat menjadi satu menggunakan selubung. Contoh dari pengantar jenis ini adalah NYM 4x1,5 mm persegi dan NYM HY 4x1,5 mm persegi. Nah, ini adalah contoh dari masing-masing kabel tersebut. Simplex tadi artinya adalah satu. Nah, jadi dalam satu kabel hanya ada satu jenis kabel atau satu pengantar. Duplek, double, berarti isinya adalah ada 2 pengantar. Triplek, 3, berarti ada 3 jumlah pengantar dalam satu kabel. Quadruplek artinya ada 4 buah pengantar dalam satu kabel. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke. Untuk tugas ya, tadi kan udah kita bedakan beberapa jenis kabel, dilihat dari konstruksinya, kemudian dilihat dari jumlah pengantarnya dan berbagai macam ukuran. Ada yang 0,75, 1,5, 2,5 mm persegi dan lain sebagainya. Nah, pada suatu instalasi ada yang namanya jalur utama dan jalur yang menuju ke beban. Beban berarti bisa ke lampu, televisi, kipas angin dan lain sebagainya. Nah, mengapa ukuran diameter kabel yang ada di jalur utama itu selalu lebih besar dari yang menuju beban? Contoh, yang jalur utama kita gunakan 2,5, kemudian yang menuju beban kita gunakan 1,5. Itu kenapa? Kenapa nggak dibuat sama, atau bahkan yang di jalur utama itu lebih kecil, jalur yang menuju ke beban itu lebih besar ya. Nah, instruksinya seperti minggu kemarin ya, silakan bisa dibaca sendiri ya. Dan jawaban yang paling lengkap itu yang mendapatkan nilai paling bagus. Kayak mungkin untuk kesempatan kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.